Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga, sekalipun kita tidak di dalam satu ruangan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerahnya kita masih boleh beribadah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Karena itu saya ajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah keluarga pada pagi hari ini dengan masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dari PPK nomor 33. Kita boleh naikkan pujian ini dengan hati yang penuh syukur, sebab Tuhan yang memelihara kita. Kita mau puji Dia, kita mau muliakan namanya, sebab Dia Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa kita. PPK 33, muliakanlah namanya. Selamat telah disalib, menghapuskan segala dosaku. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Oh, diselamatkan dari dosa, Yesus tinggal dalam hatiku. Pada salibku dibawanya, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Baitnya yang ketiga. Darah Yesus membebaskanku, ku bahagia beserta Dia. Yesus memelihara hidupku, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Ayat emas pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat. Yesaya 53 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sekali lagi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Mari kita menanggapi ayat emas yang sudah kita baca tadi dengan menyanyikan pujian PPK nomor 56, Kisah Salib Tuhan Yesus. PPK nomor 56. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat walanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau dengar katanya, sudah kena bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Kiranya penderitaan Kristus yang kita terus-menerus peringatkan di sepanjang kehidupan kita benar-benar mendorong kita untuk terus mengasihi Dia sebagaimana Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, berdoa untuk para gembala jemaat di berbagai gereja. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat dan bijaksana untuk menyiapkan makanan rohani bagi jemaat,
agar jemaat semakin dikuatkan menghadapi kondisi saat ini. Kita juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia ini agar ketersediaan bahan makanan boleh senantiasa dipelihara oleh Tuhan melalui para pemimpin kita dan pihak-pihak yang terkait. Kita doakan untuk setiap anak-anak Tuhan, kiranya selalu bersyukur dan tetap bersukacita dalam keadaan apapun, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mari kita mendoakan 3 pokok doa ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala pimpinan dan berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk segala peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah peristiwa-peristiwa ini boleh meneguhkan iman kami untuk tidak berhenti mengasihi Tuhan dan senantiasa boleh saling menopang satu dengan yang lain hingga kami boleh melewati peristiwa ini dalam kasih-Mu. Karena itu kami bersama-sama berdoa untuk para gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil di ladang-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam mempersiapkan segala sesuatu, khususnya di dalam mempersiapkan makanan rohani bagi jemaat Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan dalam setiap waktu untuk boleh memberikan makanan rohani yang baik bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan kepada hamba-hamba-Mu agar mereka sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan selama hari-hari ini berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa Indonesia, khususnya di dalam ketersediaan bahan makanan. Kiranya Tuhan sendiri memelihara para pemimpin kami, agar mereka bekerja sama dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa senantiasa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya bahan makanan. Sehingga rakyat Indonesia boleh menikmati pertolongan Tuhan melalui pemerintah kami saat ini. Demikian juga kami mendoakan untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong mereka dan senantiasa memimpin mereka sehingga hati mereka dipenuhi dengan ucapan syukur. Terlebih kami saat ini, keluarga besar Gereja Persekutuan Kristen Sidoarjo. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami tidak takut dan gentar, tidak khawatir sekalipun keadaan sekitar kami begitu mencekam. Anugerahkan sukacita di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu
karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Saat ini kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan iman kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk bersama-sama kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah 3 kali melaksanakan kebaktian keluarga secara online atau dengan panduan video. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa hal ini memang bukanlah sesuatu yang ideal jikalau kita ukur berdasarkan kebiasaan kita selama ini. Ya, bagaimana tidak, biasanya kita kumpul bersama jemaat lainnya di gereja. Sekarang untuk sementara tidak bisa dilaksanakan.
Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, pilihan dan keputusan iman. Ya. Di dalam masa-masa Prapaskah ini, saudara-saudara, kita merenungkan satu tema, yaitu pilihan dan keputusan iman. Nah, saudara, ketika para hamba Tuhan atau para majelis, baik di tingkat sinode, tingkat klasis, atau di tingkat jemaat, ketika mereka mengambil sebuah keputusan dengan sebuah pergumulan dan juga berembuk dengan rekan-rekan yang lain, tentu saudara-saudara, ini merupakan pilihan yang tidak gampang, ya, antara terus beribadah di gereja atau harus mengikuti anjuran daripada pemerintah, ya, untuk segera bisa memutus penyebaran virus corona ini. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tidak hanya di antara jemaat, tetapi juga di antara para hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, disinilah kita sadari bahwa di dalam kehidupan ini pasti ada yang disebut dengan pilihan dan keputusan. Ya. Dan di antara banyak pilihan itu, saudara-saudara, kita harus mengambil keputusan. Ya. Sekali lagi, bahwa di antara pilihan-pilihan dalam hidup ini, kita harus mengambil keputusan. Nah, semakin berat pergumulan, saudara-saudara, tentu akan semakin tidak mudah untuk mengambil keputusan. Karena resikonya akan jauh lebih banyak tentunya. Sebagai contoh, saudara-saudara, mengambil keputusan untuk tetap tinggal di rumah saat tabungan kita banyak akan lebih gampang dibanding saat tidak punya uang, di mana kita harus dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau contoh lain, misalnya bahwa mengambil keputusan untuk tidak bawa Alkitab secara fisik di gereja lebih gampang daripada kita tidak membawa handphone. Nah, saudara-saudara, masih banyak contoh-contoh lain, misalnya bagi anak-anak, bagi anak muda, mungkin mendengar nasihat atau membantu orang tua itu merupakan sebuah keputusan yang sulit dibanding dia harus pergi jalan-jalan dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Nah, contoh-contoh ini, saudara-saudara, kita akhirnya memahami bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak pilihan-pilihan. Tetapi di antara pilihan itu kita mesti ambil keputusan. Karena itu kita harus belajar untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan ini. Nah, keputusan yang tepat itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan kita secara manusia, tetapi tentu harus berdasarkan pertimbangan iman. Nah, bagaimana nanti pertimbangan iman itu, saudara-saudara, kita akan melihat melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang baru kita baca tadi mengisahkan tentang penangkapan Yesus atau peristiwa penangkapan Yesus. Dan di dalam peristiwa itu, saudara-saudara, kita melihat ada 3 tokoh di mana melalui mereka kita bisa belajar bagaimana mengambil keputusan, dan keputusan seperti apa yang sebenarnya menjadi keputusan iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh yang pertama adalah Yudas. Dan di dalam peristiwa yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yudas datang bersama-sama dengan pemimpin Yahudi untuk menangkap Yesus. Nah, apakah Yudas itu adalah salah satu dari mereka? Tentu bukan. Kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab bahwa Yudas itu bukanlah orang asing. Dia adalah salah seorang murid Yesus dan dia memiliki posisi inti di dalam organisasi kecil itu atau di dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya, di mana dia memegang keuangan daripada kelompok mereka, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Dan ini tentu saudara-saudara merupakan posisi yang strategi, dan Yudas tentunya adalah orang dekat atau orang dalam atau orang kepercayaan daripada Yesus. Namun saudara-saudara, justru di tengah-tengah posisi yang dipercaya itu, justru Yudas menjadi pengkhianat daripada gurunya sendiri. Kalau kita lihat dari arti nama Yudas, saudara-saudara, sebenarnya arti nama Yudas itu sangat baik, yaitu Allah dipuji. Tetapi ternyata hidup daripada Yudas itu tidak sesuai dengan namanya. Namanya justru digunakan dengan sebuah kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Nah, saudara-saudara, ini sudah dirancang lama. Ini tidak mendadak. Ya, kalau kita lihat bagaimana Yudas itu selalu mengambil uang daripada perbendaharaan itu, maka ketika ada peristiwa di mana para pemimpin Yahudi ingin menangkap Yesus, dan kesempatan ini digunakan oleh Yudas sebagai orang dekat Yesus untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak saja. Saudara-saudara, ini tentu merupakan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tetapi di dalam rencana Tuhan itu diizinkan terjadi agar apa yang sudah dirancang oleh Tuhan itu benar-benar terwujud dan juga terrealisasi. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yudas ini adalah tentu merupakan keputusan yang tidak berdasarkan iman. Kalau kita lihat tadi, ketika Yesus menegur daripada Yudas itu, ya, dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara-saudara, teguran ini berarti menandakan bahwa keputusan yang diambil oleh Yudas untuk mengambil keuntungan daripada peristiwa ini, di mana dia menjual Yesus, walaupun dia dengan pura-pura memberi ciuman kepada Yesus, tetapi ini menunjukkan bahwa Yudas telah mengambil keputusan berdasarkan kepentingan sendiri, bukan berdasarkan iman. Dan saudara-saudara, walaupun Yudas bisa bersembunyi di balik ciuman itu, di mana orang-orang atau murid-murid lain tidak memahami bahwa itu merupakan ciuman maut yang membawa kecelakaan bagi guru mereka. Tetapi Yesus tahu, saudara-saudara. Yesus tahu bahwa ciuman daripada Yudas itu tidak benar-benar tulus. Yesus tahu bagaimana kemunafikan dan kepura-puraan daripada Yudas.
ciuman daripada Yudas bukanlah tanda kasih, tetapi sebuah tanda pengkhianatan. Nah, saudara-saudara, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin merasa kesal dengan Yudas, merasa jengkel dengan Yudas, karena bagaimana tidak, saudara-saudara, dia menjual gurunya sendiri. Ini kan sebuah kejahatan yang tidak dapat diampuni ya bagi kita sebagai manusia. Tetapi saudara-saudara, kita juga perlu memikirkan dan merenungkan diri kita secara pribadi. Apakah kita juga tidak sama dengan Yudas? Kadang-kadang saudara, di dalam kehidupan kita justru berulang kali menyalibkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan dosa kita, bukan? Kita selalu menggunakan sistem tomat atau tobat kumat, saudara-saudara. Kadang-kadang tobat, besok kumat lagi. Dan ini hampir sama dengan Yudas, saudara-saudara. Yudas memang menjual Yesus, tetapi dengan kita juga ikut berbuat dosa, maka itu sama saja kita menyalibkan Yesus yang kedua kali, atau ketiga kali, atau kesekian kali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali selalu menunjukkan kekristenan yang pura-pura, ya, di mana kita terlihat saleh, padahal terkadang hati kita menyimpan banyak niat jahat kepada orang lain. Hati kita seringkali masih diliputi oleh rasa iri hati, dendam, dan ambisi untuk menyingkirkan orang lain. Saudara-saudara, ini tidak jauh beda dengan kehidupan Yudas. Dan kita ingat bahwa teguran Yesus kepada Yudas itu merupakan satu tanda bahwa pola-pola seperti itu, keputusan-keputusan yang seperti itu, yang pura-pura, yang munafik, dan berbagai hal yang berkaitan dengan itu, saudara-saudara, adalah bentuk keputusan yang tidak berdasarkan iman. Itu hanya karena kepentingan sendiri. Bila kita masih mengambil keputusan-keputusan yang sama dengan itu, saudara-saudara, maka cepat-cepatlah kita bertobat, agar kita tidak membuat hati Tuhan menjadi sedih. Bahkan itu membuat diri kita sendiri binasa. Nah, saudara-saudara, itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, saudara-saudara, yang kita baca di dalam ayat ini adalah Petrus. Ya, walaupun kita tidak menemukan di Lukas ini disebutkan nama Petrus, tetapi saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 18 ayat 10, kita akan menemukan di sana bahwa murid yang dimaksud di sini adalah Petrus. Nah, saudara-saudara, keputusan seperti apa yang diambil oleh Petrus ketika dia dan murid-murid yang lain menghadapi pergumulan, persoalan di mana Yesus akan ditangkap? Dikatakan di sana bahwa Petrus mengambil sikap untuk membela Yesus dengan pedangnya, hingga ia memotong telinga salah seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah keputusan Petrus salah? Kembali lagi kita melihat Yesus menegur Petrus, dan hal ini tentu mengingatkan kita bahwa keputusan Petrus bukanlah keputusan murid Kristus yang sejati. Petrus bertindak dengan mengedepankan emosional pribadi, bukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, bukankah kita seringkali juga melakukan hal yang sama seperti Petrus? Kita seringkali bertindak menurut emosi pribadi yang membuat orang lain menjadi korban. Saudara-saudara, kalau kita melihat di media sosial bahwa dikatakan bahwa beberapa orang atau beberapa jemaat terinfeksi COVID-19, baik itu diinfeksi oleh pendetanya atau sebaliknya, saudara-saudara. Ini menunjukkan kepada kita sebetulnya bahwa terkadang kita
di dalam menjalani iman kita. Kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling kuat, orang yang paling besar imannya, sehingga kita seringkali mengabaikan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Saudara, di dalam hukum-hukum Tuhan, kita belajar tentang Tuhan yang terus bekerja di dalam alam ini. Dan melalui hukum-hukum alam, saudara, hukum-hukum Tuhan itu juga bekerja. Dan saat ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa apakah COVID-19 itu di luar daripada izin Tuhan? Tentu itu merupakan seizin Tuhan, dan Allah juga mengizinkan itu terjadi supaya kita bisa melihat kebesaran Tuhan di dalamnya. Tetapi seringkali, saudara-saudara, kita sudah diingatkan bahwa virus ini sangat berbahaya, tetapi seringkali kita merasa kuat. Kita seringkali mengandalkan emosi kita secara pribadi, mengatakan bahwa saya percaya bahwa penyakit itu tidak akan kena dengan saya. Sementara kita sudah diingatkan. Dan ini juga, saudara-saudara, merupakan keputusan yang hampir sama dengan keputusan Petrus, yang selalu mengedepankan emosional tanpa ada kebijaksanaan, tanpa ada hikmat daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Petrus mengedepankan emosionalnya, itu mengalami satu kegagalan, di mana Yesus menegur dia bahwa itu bukanlah sebuah keputusan dari seorang murid Kristus yang sejati. Saudara-saudara, seringkali kita melakukan kekerasan dan tidak menjadi pembawa damai. Seringkali mulut kita menjadi pedang yang menyakiti sesama kita, menyakiti suami kita, menyakiti istri kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti orang tua kita. Dan ini seringkali muncul karena apa? Kita terlalu mengedepankan emosi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditegur kembali bahwa keputusan-keputusan yang terlalu mengedepankan emosional tetapi tidak berdasarkan iman kepada Tuhan yang hidup, itu akan menjadi keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tokoh yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu kita pelajari adalah Yesus. Di dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Yesus mengambil keputusan di tengah-tengah peristiwa yang sedang ia hadapi. Tentu ini merupakan pergumulan besar, bagaimana seorang guru, bagaimana seseorang yang selama ini dielu-elukan tiba-tiba ditangkap dengan cara yang tidak manusiawi. Dan kalau kita lihat tadi, di situ Yesus katakan, "Sangkamu aku ini penyamun sehingga engkau datang dengan pedang, dengan segala tentara," dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kemelut kehidupan, di tengah-tengah persoalan yang dialami oleh Yesus, dia tetap mengambil keputusan, dan keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Ya. Saudara-saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, ia memilih untuk taat kepada Bapa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memutuskan untuk minum cawan derita daripada pergi melepaskan diri dari penderitaan itu. Yesus mengambil keputusan untuk bersedia menjalani jalan salib. Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap di Taman Getsemani bagaikan seorang penyamun demi terlaksananya kehendak Allah, atau demi tergenapinya rencana Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah konflik penangkapan itu, Yesus masih bisa menyatakan kasih kepada salah seorang hamba daripada imam besar yang telah mengalami kecelakaan akibat daripada emosional daripada Petrus, yaitu telinganya terpotong. Tetapi di tengah-tengah kemelut itu, di tengah-tengah pergumulan hidupnya, Yesus masih menunjukkan belas kasihan sehingga telinga daripada Markus itu
disambung kembali, disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara, keputusan Yesus tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi Yesus Kristus memilih jalan pendamaian dengan apa? Rela mengorbankan dirinya. Saudara-saudara, dalam minggu-minggu sengsara ini, terlebih di dalam kondisi hari-hari ini yang kita hadapi, mari kita sungguh-sungguh menghayati akan penderitaan, akan kesengsaraan daripada Kristus Yesus, agar kita benar-benar bisa belajar bagaimana mengambil keputusan di tengah-tengah konflik dan pergumulan hidup kita yang amat besar, sehingga keputusan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan penghayatan itu kita juga boleh sadar bahwa kehidupan seperti apa yang akan kita jalani ke depan ini. Apakah kita menjalani hidup ini dengan selalu berpura-pura seperti Yudas? Apakah kita memilih untuk mengangkat pedang seperti Petrus dengan segala emosional yang dikedepankan? Atau kita justru mengambil keputusan untuk berserah kepada kehendak Tuhan meskipun mengalami banyak penderitaan? Apa yang kita pilih? Ciuman kemunafikan, pedang, atau cawan? Mari saudara-saudara kita mengikuti teladan daripada tokoh yang ketiga tadi, yaitu Yesus Kristus, yang dengan rela menderita. Biarlah kita tetap mengasihi meskipun mengalami hal yang tidak menyenangkan. Biarlah kita tetap setia memikul salib meskipun hidup kita penuh dengan pergumulan. Kiranya Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita di atas kayu salib akan menguatkan kita dalam menjalani iman ini di dalam Kristus Yesus. Saudara, dunia bukanlah tempat yang aman bagi kita. Karena itu, carilah wajahnya. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dia sanggup menolong dan menyelamatkan kita di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini akan terus memperlengkapi kami di dalam mengambil keputusan iman dalam setiap peristiwa hidup kami. Sehingga keputusan demi keputusan yang kami ambil benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menanggapi firman Tuhan dengan pujian PPK nomor 59, Pimpin ke Kalvari, sambil kita mengumpulkan persembahan. Mahkotailah Raja hidup mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon ku dimengertikan, kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Kita nyanyikan bait yang ketiga, ku rela segenap hati. Ku rela segenap hati memikul salibku. Terima
kemacauan pai sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita dalam pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati saudara-saudara yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan senantiasa dalam keadaan apapun. Dan Tuhan selalu memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 April 2020. Yang pertama, terima kasih bagi seluruh jemaat yang telah dengan setia mengikuti kebaktian keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk semua rekan-rekan yang senantiasa terlibat dalam pelayanan untuk menyiapkan rekaman video dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, kami juga ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, saudara-saudara, untuk kebaktian Minggu tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26 April belum bisa dipastikan apakah sudah ibadah bersama di gereja atau belum. Kami akan terus update informasi mengenai hal ini. Kita akan tunggu saudara-saudara untuk situasi yang benar-benar kondusif untuk menjaga agar wabah daripada virus corona ini tidak terus meluas. Yang ketiga, kami sampaikan untuk perayaan Paskah, Jumat Agung dan juga termasuk untuk perjamuan kudus untuk sementara ditunda dan akan dilaksanakan saat kita sudah kembali beribadah bersama di gereja. Yang berikut, saudara-saudara, kami juga sampaikan bahwa seluruh kegiatan tengah minggu untuk sementara akan dilayani secara online atau melalui rekaman video.
Walaupun masih perlu pembenahan Bapak Ibu, kami mohon pengertian kita semua karena alat-alat yang kita gunakan tidak terlalu cukup untuk itu. Karena itu mari kita bersama-sama terus membangun iman kita dengan apa yang ada, ya. Tentu Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Christine atau Ibu Cipto yang akan berhari jadi pada tanggal 8 April 2020. Doa kami kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai Ibu dan keluarga. Yang berikut saudara-saudara perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini pelayanan penggembalaan secara tatap muka belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, ya. Tetapi kami akan terus berusaha untuk menyiapkan renungan-renungan atau khotbah-khotbah untuk memenuhi kebutuhan rohani Bapak Ibu sekalian. Kami minta kerjasama dan keseriusan kita semua untuk mengikuti dan dengan rendah hati terus mendengar setiap renungan yang dikirimkan melalui WA. Bagi yang tidak punya WA, kami telah memikirkan akan menyiapkan ketikan, ya, berupa lembaran, dan kami akan coba untuk mengirimkan ke rumah masing-masing sehingga kerohanian kita bisa terus mengalami pertumbuhan. Kami terus menghimbau bagi jemaat yang sakit atau dalam kesulitan, ya. Kita tahu keadaan ini mungkin ada banyak kesulitan. Kami mohon untuk bisa diinformasikan kepada kita semua agar kita boleh bersama-sama mendoakan atau kita boleh mencari solusi untuk setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Terus doakan agar pandemik ini segera berlalu. Mari kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian saja warta jemaat pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.